بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن من التوحيد ومستلزماته أن يحكم المسلم الرسول عليه الصلاة والسلام في موارد النزاع ومواطن الخلاف، إذ هذا هو مقتضى الشهادة ولازمها، فمن عرفها ونطق بها لا بد له من الانقياد لحكم الله وأن يستسلم لأمره سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وما على الرسول إلا البلاغ، وإنما أرسل ليطاع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فكان واجبا على كل من دخل في هذا الدين وانتمى إليه وكان من أهله أن يكون محكما للرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة التي ترجم بها المصنف: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ذكر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء مع ما يزعمونه من إيمان بالله وإيمان بالمنزل من عنده سبحانه وتعالى، إيمان بالوحي المنزل على رسولنا وعلى الأنبياء من قبله عليهم صلوات الله وسلامه. ومع هذا الادعاء للإيمان يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقد جاء في سبب نزولها أنها نزلت في رجلين، رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد، وذاك يقول: بيني وبينك كعب ابن الأشرف. أو أنها نزلت في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر، أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية ويتركوا حكم الله سبحانه وتعالى. وعلى كل الآية أشمل وأعم من ذلك، فهي فيها أن من آمن بالله سبحانه وتعالى كان لازما عليه أن يكون محكما للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والاستفهام في قوله ألم ترى استفهام إنكار وذم لمن كانت هذه حالهم، ويتضمن التحذير من هذا الوصف الذميم
الذي هو في الحقيقة من طاعة الشيطان، ولهذا ختمت بقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, demikian juga para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar radio-radio sunnah lainnya yang ikut merelai kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita masih dalam pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita sekarang masuk pada bab yang baru, bab qaulullah ta'ala alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kau lihat kepada orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Ayat ini ya merupakan ayat yang panjang ya, yang merupakan judul bab ini ya. Selengkapnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu asyaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kau lihat kepada orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Mereka hendak berhukum kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada tagut, dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Judul ini dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwasanya di antara tauhid, di antara bentuk tauhid dan di antara konsekuensi daripada tauhid, yaitu seorang muslim menjadikan Rasul sebagai hakimnya pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan, ya, pada perkara-perkara yang mereka perdebatkan. Maka hendaknya mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim mereka. Dan ini merupakan konsekuensi dari syahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seorang telah mengatakan aku bersaksi Muhammad dan Rasulullah, berarti kelazimannya dia harus menjadikan Nabi sebagai hakimnya. Ya, orang yang sudah mengucapkan syahadah tersebut, maka dia harus tunduk dan harus pasrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah muballigh anillah. Rasulullah SAW adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'alal rasuli illa al-balagh." Dan tidaklah kepada Rasul kecuali hanyalah sebagai penyampai. Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Dia penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidaklah Rasul tersebut diutus kecuali untuk ditaati. Ya, dia adalah utusan dari Allah dan untuk ditaati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap orang yang masuk dalam agama ini dan berafiliasi kepada agama Islam, hendaknya dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakimnya, ya, sebagai pengambil keputusan dalam segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, ya, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Tidakkah kau lihat kepada orang-orang yang mereka menyangka, ya, mereka menyangka bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila min qablik, dan mereka menyangka bahwasanya mereka juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Jadi mereka mengaku beriman kepada nabi, beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, namun mereka hendak berhukum kepada tagut. Wa qad umiru ay yakfuru bih. Padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur, mengingkari tagut, malah dijadikan sebagai hakim tagut tersebut. Wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan penyesatan yang nyata. Ayat ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keanehan mereka ini. Mereka ini menyangka mereka beriman kepada Allah, ngakunya beriman kepada Allah, dan mereka ngaku beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Mereka beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengaku beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum mereka. Namun anehnya mereka hendak berhukum kepada tagut. Ya. Kalau mereka beriman kepada Rasul, harusnya mereka menjadikan Rasul sebagai hakim, bukan tagut. Ya, ini aneh, mengaku beriman kepada Nabi, namun menjadikan tagut sebagai hakim. Disebutkan oleh ulama bahwasanya sebab nuzul ayat ini, yaitu turun tentang dua orang yang sedang bertikai atau sedang berdebat, yaitu seorang lelaki dari
kaum Ansor dan seorang laki dari Yahudi. Maka tatkala mereka bertikai atau bertengkar, maka Yahudi tersebut mengatakan, mari kita berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf. Sementara yang Ansari mengatakan, mari kita berhukum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Yahudi mengatakan, tidak, mari kita berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi. Ya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ya. Kenapa? Karena dia ingin berhukum kepada taghut. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun kepada orang-orang munafik. Yang orang-orang munafik adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Mereka ya ingin berhukum kepada para hakim-hakim jahiliyah, ya, kepada hakim-hakim jahiliyah. Intinya ayat ini mencakup ya yang lebih daripada ini semua, yaitu asbabun nuzul, dan lebih daripada ini yaitu mencakup setiap orang yang dia menyangka beriman kepada Rasulullah SAW, namun ternyata tatkala dia berhukum, dia hendak meninggalkan hukum Nabi SAW dan ingin berhukum kepada selain Rasulullah SAW. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adapun firman Allah Subhanahu Wa Taala, alam tara, tidakkah kau lihat? Ya, ini adalah istifham dalam rangka untuk mengingkari, dalam rangka untuk mencela orang-orang yang demikian kondisinya. Dan ini berarti mengandung peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat seperti ini, sifat orang ngaku beriman kepada Nabi, ternyata dia tidak berhukum kepada Nabi, bahkan berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat yang tercela dan pada hakikatnya ini merupakan bentuk daripada mengikuti syaitan. Oleh karenanya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida." Dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan sesat-sesatnya. قال رحمه الله تعالى: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه الآية فيها النهي عن الإفساد في الأرض والتحذير من ذلك، وأنه من أعمال المنافقين، وأن المنافقين من أعظم الناس إفسادا في الأرض، مع ما قام في قلوبهم من غرور وعجب بأنفسهم. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي الأعمال التي يقومون بها أعمال إفساد، والدعوة التي يدعونها أنهم أهل إصلاح، وهذه مصيبة. إذا كان الإنسان أعماله في الأرض إفساد في الأرض، إفساد إما بنشر المعاصي وتهييجها في النفوس، أو نشر الشبهات والبدع والضلالات والأهواء، ثم يدعي أنه إنما يصلح وأن عمله إنما هو الإصلاح. قالوا إنما نحن مصلحون. ووجه إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية في هذه الترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال المنافقين، وهو من الإفساد في الأرض، فوجب على كل مسلم أن يكون على حذر من ذلك، وألا يقع على يديه وبسببه أي إفساد في الأرض، بل يعمل على صلاح نفسه وصلاح غيره بلزوم شرع الله والاستمساك بدينه subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu ta'ala membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qawluhu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan jika dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun, kata mereka, kami ini berbuat perbaikan. Sesungguhnya kami ini adalah muslihun, bukan berbuat kerusakan, tapi kami melakukan perbaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya menjelaskan tentang larangan berbuat kerusakan di atas muka bumi dan peringatan akan hal ini. Dan melakukan kerusakan di atas muka bumi merupakan bentuk perbuatan orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik adalah orang yang paling berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ya. Meskipun mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi, mereka dalam diri mereka ada ujub dan mereka terpedaya dengan diri mereka. Mereka bangga. Oleh karenanya aneh mereka ini orang-orang munafik. Mereka mengaku berbuat islah, padahal mereka melakukan kerusakan. Mereka melakukan kerusakan sementara mereka propaganda mereka bahwasanya mereka sedang melakukan islah, melakukan perbaikan.
Oleh karenanya sungguh menyedihkan jika kondisi seorang dia pekerjaannya merusak di atas muka bumi dengan melakukan maksiat, ya, memasukkan maksiat, membuat masyarakat cinta kepada maksiat, atau menyebarkan bid'ah-bid'ah, menyebarkan khurafat-khurafat, menyebarkan kesatan-kesatan. Kemudian dia mengaku dirinya adalah muslih, orang yang sedang melakukan perbaikan. Ini perkara yang sangat menyedihkan, yang sangat buruk. Al-Imam Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan ayat ini, penulis membawakan ayat ini dalam bab ini untuk menjelaskan, ya, bahwasanya seorang yang berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan salah satu bentuk amalan orang-orang munafik. Ya. Jadi berhukum kepada selain Nabi, kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk kerusakan di atas muka bumi dan merupakan bentuk perbuatan orang-orang munafik. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari perbuatan seperti ini. Jangan sampai gara-gara dia berhukum kepada selain Allah, kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, gara-gara dia maka terjadi kerusakan di atas muka bumi. Kenapa? Gara-gara dia berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi seorang muslim wajib bagi dia untuk berbuat yang mendatangkan kebaikan dirinya dan juga mendatangkan perbaikan bagi orang lain. Caranya bagaimana? Dengan iltizam, berpegang teguh kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله تعالى: وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد إصلاحها ببعثة الرسل، لأن الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه هم المصلحون في الأرض بما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم من وحيه الحكيم وذكره العظيم، فصلحت الأرض بدعوة الرسل. فقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي بعد أن أصلحها الله ببعثة المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه وبيانهم لشريعة الله ودعائهم إلى طاعته سبحانه وتعالى. فكل من دعا الناس إلى غير ما جاء عن الرسل الكرام كان من المفسدين في الأرض، ويتفاوت هؤلاء في إفسادهم بالأرض بحسب حجم ما يدعون إليه من شر أو فساد. ووجه المطابقة للآية الكريمة مع الترجمة أن التحاكم إلى غير شرع الله من أعظم الإفساد في الأرض. Kemudian penulis membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi setelah perbaikan bumi tersebut. Wad'uhu khaufan wa tama'an, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan tamak. Di sini maksudnya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi setelah bumi itu diperbaiki. Diperbaikinya bagaimana? Yaitu dengan diutusnya para rasul. Dengan diutusnya para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah perbaikan di atas muka bumi. Kenapa? Karena para rasul adalah muslihun. Para rasul adalah orang-orang yang memperbaiki setelah terjadi kerusakan, ya, di atas muka bumi. Kenapa? Karena Allah menurunkan wahyu kepada mereka. Lantas mereka berpijak berjalan di atas wahyu tersebut. Dengan mereka berdakwah, maka terjadilah perbaikan di atas muka bumi ini dengan dakwah para rasul. Dan mereka menjelaskan tentang syariat. Dan mereka menyeru manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melakukan perbaikan di atas muka bumi. Sebaliknya, setiap orang yang menyeru kepada berhukum selain hukum Allah, maka dia adalah perusak di atas muka bumi. Kita ulangi, karena para rasul mereka lah yang telah melakukan perbaikan di atas muka bumi dengan menyeru kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang yang menyeru kepada hukum selain hukum Allah, maka dia telah melakukan kerusakan di atas muka bumi. Meskipun kerusakan tentu bertingkat-tingkat. Sejauh mana seorang menyeru kepada selain hukum Allah, maka tergantung kerusakan yang dilakukannya dan bertingkat-tingkat kerusakan tersebut. Dari sini kita paham kenapa penulis membawakan ayat ini untuk menjelaskan bahwasanya setiap berhukum kepada selain syariat Allah, maka ini merupakan bentuk kerusakan di atas muka bumi. Qala rahimahullahu ta'ala: afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. Qawluhu subhanahu wa ta'ala afa hukmal jahiliyati yabghun fihi al-inkar على كل من خرج عن شرع الله سبحانه وتعالى المشتمل على كل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة.
والمشتمل على النهي عن السرور بأنواعها، وأن من عدل عن حكم الله عز وجل إلى حكم من سواه من آراء أو أهواء أو غير ذلك كان من أهل الجاهلية. قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا استفهام إنكار، أي لا أحد أحسن حكما من حكمه subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yu'minun. Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ya, apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya selain hukum Allah bagi orang-orang yang percaya? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berisi tentang pengingkaran terhadap setiap orang yang keluar dari syariat Allah, ya, padahal syariat Allah itu adalah syariat yang mencakup segala kebaikan dan syariat yang mencakup segala kemenangan, keberuntungan, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan syariat Allah adalah syariat yang mencakup larangan terhadap segala bentuk keburukan. Kemudian orang ini ingin meninggalkan hukum Allah, meninggalkan syariat Allah, mencari syariat yang lain, ya, maka orang ini dicela. Apakah mereka ingin mencari hukum jahiliyah, meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Mengikuti pendapat-pendapat manusia, mengikuti teori-teori manusia, kemudian meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang meninggalkan hukum Allah, mengikuti pendapat selain Allah, mengikuti pendapat manusia, ya, teori-teori dan lainnya, maka dia adalah ahlul jahiliyah. Maka dia adalah pengikut hukum jahiliyah. Makanya Allah mengatakan, "Afa hukmul jahiliyati yabghun?" Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Ya, ini adalah pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang lebih indah hukumnya dari hukum Allah bagi orang-orang yang percaya, beriman? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang bisa lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه نفي للإيمان الواجب لمن كانت هذه حاله. قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي لا يؤمن الإيمان الواجب حتى يكون ما تهواه نفسه وتميل إليه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يخرج عن ذلك. وهذا صفة المؤمنين الكمل الذين كملوا الإيمان وكملوا ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من إيمان. ومن لم يكن حاله كذلك نقص من إيمانه الواجب بحسب ما وقع فيه من مخالفة. Kemudian penulis membawakan suatu hadis ya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ya, tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai dia menjadikan hawanya, hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ya. Qala Nawawi, Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, haditsun sahihun ruwinahu fi kitabil hujjah. Inilah hadis yang kami riwayatkan dalam kitabul hujjah dengan isnad yang sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada penafian terhadap iman yang wajib bagi orang yang kondisinya tidak seperti ini, ya. Barang siapa yang menjadikan hawa nafsunya tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka telah ternafikan iman yang wajib. Ya. Tidak beriman, iman yang wajib, ya. Kecuali kapan? Kecuali kalau dia menjadikan hawa nafsunya condong mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Inilah sifat dari kaum mukminin yang kumal, yaitu kaum mukminin yang sempurna iman mereka, yang mereka telah menyempurnakan iman yang Allah wajibkan kepada mereka.
sehingga mereka menjadikan hawa nafsu mereka mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang kondisinya tidak demikian, dia keluar dari perintah Nabi, tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkuranglah iman wajibnya sesuai dengan kadar penyelisihannya terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب ابن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله. هذا الذي أورده رحمه الله تعالى أورده لأن فيه بيانا لمعنى الآية التي صدر بها، وهي قولها: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، بذكر ما روي في سبب نزولها. وأسباب النزول يستفاد منها في تفسير الآية وبيان معناها، وقد سبق البيان إلى أن الآية تدل على كفر من أراد التحاكم إلى غير حكم الله، وعدل عن حكم الله إلى حكم غيره سبحانه وتعالى. وهذه الأخبار التي جاءت في سبب النزول هي داخلة في عموم الآية، والآية أعم من ذلك، فتتناول ما جاء في هذه الأخبار من حال هؤلاء، وتتناول أيضا ما هو أعم وأشمل من ذلك. وبهذا رحمه الله تعالى ختم هذه الترجمة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Kemudian penulis membawakan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sebab nuzul daripada ayat yang telah kita jelaskan di awal pengajian. Ya, alam taril ladzina yaz'umun, itu tidak kau lihat tentang orang-orang yang menyangka mereka beriman kepada nabi dan beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, namun mereka hendak berhukum kepada tagut. Wa qala Sya'bi berkata rahimahullah, kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahud khusumah. Terjadi pertikaian antara seorang laki dari kaum munafikin dan seorang laki dari Yahudi. Faqala al-Yahudi, maka Yahudi berkata, natahakamu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Yahudi, kita berhukum saja kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini orang Yahudi ingin agar berhukum kepada Nabi. Kenapa? Kata Sya'bi, li'annahu arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Karena Yahudi ini tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengambil rishwah, tidak bisa disogok. Wa qala al-munafiq, ternyata orang munafiknya berkata, natahakam ilal yahudi, tidak, kita berhukum saja kepada orang-orang Yahudi. Li'ilmihi annahum ya'khudhuna rishwah, karena orang munafik ini tahu orang-orang Yahudi itu bisa disogok. Fattafaqa ala an ya'tiya kahinan fi Juhainah fayatahakama ilaihi. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk berhukum kepada seorang dukun dari Juhainah yang ada di kabilah Juhainah. Lantas mereka berdua pun berhukum kepada dukun ini. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, alam taro ilal ladzina yaz'umun. Ya. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka menyangka mereka beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dan wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, yuriduna ayyatahakamu ila tagut, mereka hendak berhukum kepada tagut. Ini sebab nuzul riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, waqila nazalat fi rajulaini ikhtasama. Ayat ini turun tentang dua orang yang bertengkar. Faqala ahaduhuma, salah satunya berkata, natarafa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita angkat masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-akhar, yang satunya mengatakan tidak, kita angkat ila Ka'ab bin al-Ashraf. Kita angkat masalah ini kepada Ka'ab bin al-Ashraf. Ya, Yahudi.
Tsumma tarafa'a, akhirnya mereka pun melaporkan hal ini kepada Umar, tarafa ila Umar, akhirnya sampailah masalah ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fa dzakara lahu ahaduhum al-qissah, maka salah satunya menyampaikan apa yang terjadi. Ini saya ingin berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satunya ingin berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf. Fa qala lil ladzi lam yardu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akadzalik? Maka Umar bertanya kepada orang yang ingin berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi, apakah benar kau tidak ridha dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang ini berkata, "Na'am, iya, saya tidak ridha dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam." Fa darabahu bisayf fa qatalahu, maka Umar pun memenggal orang ini dengan pedangnya, maka dia pun membunuh orang tersebut karena tidak ridha dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asar-asar ini yang dibawakan oleh penulis ya untuk menjelaskan tentang makna ayat yang kita bawakan di awal pengajian, yaitu alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Tidakkah kau lihat kepada orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, dan mereka menyangka bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Anehnya mereka apa? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Anehnya mereka hendak berhukum kepada taghut. Maka dibawakanlah asar-asar ini menjelaskan tentang makna ayat. Dan sebab nuzul, asbabun nuzul, kita bisa mengambil faedah dari asbabun nuzul untuk menjelaskan tafsir dari ayat tersebut. Karena asbabun nuzul merupakan contoh nyata dari makna dari ayat tersebut. Ya. Dan telah lalu penjelasan bahwasanya ayat ini ya menunjukkan akan kekufuran orang-orang yang hendak meninggalkan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencari hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka ingin meninggalkan hukum Allah dan mencari hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan pada awal pengajian bahwasanya ayat ini maknanya lebih umum daripada sebab nuzul. Dan sebab nuzul yang disebutkan masuk dalam makna ayat, tetapi makna ayat kandungannya lebih umum, mencakup setiap orang yang hendak meninggalkan hukum Allah dan mencari hukum yang lain daripada hukum selain Allah, maka dia telah masuk dalam ayat ini. Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita telah sampai kepada akhir daripada bab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufiknya kepada kita semua, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz untuk menerima pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kami ucapkan terima kasih untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini, dan Al-Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam pendengar dan pemirsa Roja, untuk selanjutnya kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Baik, kami coba kesempatan yang pertama untuk mengangkat penelpon. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Karawang. Ya, silakan, Pak. Terkait orang yang tidak memakai hukum Allah, maka dia telah memakai hukum jahiliyah, tadi dijelaskan begitu ya. Yang jadi pertanyaan bagaimana jika ada seorang pemimpin yang dia tidak memakai hukum Allah secara keseluruhan gitu, hanya sebagian, bagaimana hukumnya dengan kepemimpinan tersebut? Apakah termasuk orang yang memakai hukum jahiliyah? Demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الأصل أن المرء يتقي الله سبحانه وتعالى في أحكامه، وأن تكون كلها مبنية على شرع الله وحكمه، فيما يحكم به على نفسه ويرتضيه لنفسه، وفيما يحكم به للآخرين، والله سبحانه وتعالى سائله عن ذلك. وكما مر معنا في الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن الإنسان مهما أوتي من الفكر والرأي والتدبير فلن يجد حكما أحسن من حكم الله، بل إن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا في الآية الكريمة: ومن أحسن من الله حكما، أن
أفعل التفضيل في قوله أحسن استعمل في غير بابه، من استعماله في غير بابه، لأن العادة في استعمال أفعل التفضيل أن يكون في المفضول شيء من الأمر الذي فضل غيره عليه به. لكن هنا ليس لغير الله حكم أصلا، وإنما الحكم لله كما قال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله. فالله عز وجل هو الخالق وهو الذي يحكم، والحكم له يحكم بما يشاء، والناس عبيد لله وطوع حكمه وما رضيه حكما وشرعا لعباده. فالأصل أن كل مسلم يتقي الله سبحانه وتعالى في أحكامه، وأن يجتهد ويتحرى أن تكون موافقة للشرع ومتفقة مع أصوله وقواعده. Saya menjelaskan bahwasanya asalnya seorang berusaha untuk bertakwa kepada Allah tatkala mengeluarkan hukum-hukum, ya, baik yang hukum tersebut berkaitan dengan dirinya atau berkaitan dengan orang lain, ya, hendaknya hukum tersebut dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya dia berusaha bertakwa kepada Allah tatkala mengeluarkan hukum-hukum, maka hukum tersebut dibangun di atas syariat Allah, baik hukum tersebut berkaitan dengan dirinya atau berkaitan dengan orang lain. Kenapa? Karena Allah akan bertanya kepada dia, meminta pertanggungjawaban dia pada hari kiamat kelak tentang hukum-hukum yang dia keluarkan. Dan sebagaimana telah lalu kita telah menyebutkan ayat wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih bagus hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang beriman, yang yakin, ya. Maka seorang manusia, bagaimanapun dia cerdasnya, bagaimanapun dia pintarnya, bagaimanapun dia berpengalaman, ya, mengatur dan lainnya, maka dia tidak akan bisa menyamai hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum Allah, ya, pasti lebih baik daripada hukum dia. Ya, dia pasti hukumnya penuh dengan kekurangan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, "Wa man ahsanu minallahi hukman," dan siapa yang lebih baik daripada hukum Allah? Siapa yang lebih baik, hukumnya lebih baik daripada hukum Allah? Ini meskipun datang dalam bentuk isim tafdhil, ya. Ahsan, siapakah yang hukumnya lebih baik, ya. Tetapi sebenarnya bukan demikian maksudnya. Ya, karena isim tafdhil, ya, pada dasarnya dibawakan dalam suatu makna jika ada dibandingkan dua perkara yang sama-sama memiliki kelebihan tetapi satunya lebih baik. Namun dalam masalah ini tidak. Bukan berarti kalau Allah mengatakan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah, berarti hukum selain Allah juga ada baiknya. Jawabannya tidak. Bahwasanya asalnya hanya hukum Allah yang baik. Selain hukum Allah itu tidak, manusia tidak berhak untuk memiliki hukum. Manusia tidak berhak untuk membuat hukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inil hukmu illa lillah." Sungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah Khaliq, dialah pencipta, dan manusia adalah abid. Manusia adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tugas mereka adalah taat kepada hukum yang Allah turunkan. Oleh karenanya asal dalam setiap muslim itu dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin, berijtihad, bersungguh-sungguh, dan dia berusaha untuk mengeluarkan hukum-hukum yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin berijtihad dan bersungguh-sungguh. Terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya, atas jawaban dari pertanyaan Bapak tadi. Kita angkat untuk selanjutnya penelpon yang kedua, sudah ada Bapak Yusuf di Gorontalo. Silakan Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya Syekh. Ya, Ana mau tanya tentang ketaatan kepada pemerintah. Bagaimana ketika kita mentaati pemerintah, namun kita dilarang mengadakan sunnah, misalnya sholat id di lapangan. Alasannya harus penuh dulu masjid, baru boleh kita mengadakan sholat id di lapangan. Bagaimana sikap kita dalam hal ini? Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تيسر الصلاة في المصلى العيد والأرض البراح الواسعة فهذا أفضل، وإن لم يتيسر الصلاة فيه ولم يكن متهيئا الأمر، لأن أحيانا الولاة ينظرون لترتيبات قد لا يدركها يعني عوام الناس أو عموم الناس،
من النواحي الأمنية ومن نواحي التنظيم ومن نواحي أخرى. فإذا كان لم يتيسر فلا حرج في أن تصلى في المساجد، لا حرج أن تصلى في المساجد، والأمر في ذلك واسع. نعم، إن صلي إن أديت في المصلى فهو أفضل، وإن لم يتيسر ذلك لأمور واعتبارات وأديت في المساجد لا حرج في ذلك إن شاء الله. Saya menjelaskan bahwasanya kalau seorang alhamdulillah dipermudah oleh Allah untuk bisa sholat di lapangan, maka ini tentunya yang terbaik, ya. Namun jika tidak mampu untuk sholat di lapangan, ya, ternyata tidak mudah, ada perkara-perkara yang tidak memungkinkan untuk sholat di lapangan, maka tidak mengapa sholat di masjid. Terkadang ya pemerintah terkadang melihat pandangan-pandangan yang mungkin tidak dipandang oleh kita, ya, seperti dia melihat dari kondisi pengaturan, ketertiban, atau dari sisi keamanan dan macam-macamnya yang menurut mereka, pandangan mereka, ya. Ya, kalau ternyata tidak mungkin bagi kita untuk sholat di musalla atau di lapangan, maka tidak mengapa seorang sholat di masjid. Tentunya di lapangan lebih baik, ya, lebih bagus, ya. Tapi kalau seandainya pun tidak bisa sholat di lapangan karena banyak perkara-perkara yang tidak bisa dipenuhi, ya, atau pandangan-pandangan tertentu sehingga akhirnya harus sholat di masjid dulu, maka tidak mengapa sholat di masjid. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Demikian Pak Yusuf di Gorontalo. Kita masih angkat dari telepon. Sudah ada Bapak Abu Rama di Padang, Sumatera Barat. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tahu sebenarnya bahwa semua yang kita lakukan. Halo Bapak, mohon maaf kurang begitu jelas kami terima suara Bapak. Halo. Ya, silakan bisa diulangi Pak. Ini kan kita tahu sebenarnya semua yang kita lakukan itu semua demi Allah. Terus tapi kadang-kadang hati ini pas, contohnya gini, pas sholat tahajud itu kadang hati ini Pak, ini karena Allah ini mungkin nggak mau sholat tahajud. Apakah itu termasuk melawan atau mana itu? Halo Bapak, Ustadz bisa menyimak dengan baik Ustadz? Enggak jelas. Iya, bisa diulang Pak. Kita tidak bisa menyimak dengan baik. Mungkin agak pelan suara Bapak. Ya gini, kan tetap ibadah kita semata-mata hanya demi Allah. Iya. Nah, tapi terkadang sekali-kali hati ini kadang hati ini dongkol atau mana? Tapi karena ini perintah Allah, tapi hati ini tetap melakukan. Tapi hati ini ada dongkolnya gitu. Dongkol kenapa maksudnya Pak? Ya ini bukan karena perintah Allah, mungkin saya nggak mau berbuat baik sama orang itu contohnya gitu. Misalnya saya bukan karena perintah dari syariat, mungkin saya akan berbuat baik sama orang itu kan. Kita kan disuruh berbuat baik kan. Contohnya gitulah. Apakah ini udah termasuk itu atau masih belum itu? Apa? Bagaimana Pak? Inti pertanyaan tadi? Apakah hati ini sudah termasuk lillahi ta'ala atau masih belum itu? Kalau misalnya masih ada hati ini yang kayak itu. Iya, baik Pak. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Dan bisa dipahami. Nah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالذي ذكره السائل من أنه في بعض الأحيان يلزم نفسه من حيث أنها قد تميل إلى الراحة والكسل أو النوم، ولكنه ينازعها ويغالبها، فهذا من الإيمان ومن علامات الخير ومن أمارات الصدق إن شاء الله. لأن مثلا الوضوء لصلاة الفجر في الليلة الشاتية الباردة، النفس قد تكره ذلك، لكن المؤمن يغالب نفسه وينازعها فيما تكره ويفعل طاعة لله عز وجل. النفس يعني عند النهوض لصلاة الفجر قد تكره القيام من الفراش وتفضل أن تبقى فترة أطول في النوم، لكن المؤمن يقوم وينازع نفسه، فهذا يعني من أمارات الخير إن شاء الله. Saya menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bisyahwat."
Bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Adapun neraka diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Apa yang disebut oleh penanya, yaitu yang kita pahami dari pertanyaan sang penanya, yaitu dia biasanya terkadang ibadah dengan nikmat, namun terkadang dia seakan-akan seperti berat, ya, seakan-akan kayak dongkol, ya, karena kayaknya agak ada keterpaksaan, ya, dalam sebagian kondisi. Ya, kata Syekh menjelaskan bahwasanya terkadang seorang memang beribadah, ya, kemudian jiwanya kayaknya malas atau pinginnya istirahat saja, tidak jadi beribadah, pinginnya mau tidur aja, ya. Namun dia lawan perasaan malasnya tersebut, dia lawan perasaan pingin tidur tersebut. Ini merupakan tanda keimanan, merupakan tanda-tanda keimanan, tanda-tanda bahwa imannya benar-benar tulus. Ya, contohnya seperti tatkala di musim dingin, ya, mungkin di Indonesia kurang, tapi kalau di sini ada musim dingin, tatkala salat subuh musim dingin, mau berwudu tatkala musim dingin untuk salat subuh rasanya berat sekali. Tubuh terasa sangat dingin, maunya berselimut, maunya tidur, ya. Namun dia lawan dirinya, dia lawan nafsunya, dia tetap bangun, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat subuh. Demikian juga terkadang kita mungkin sangat ngantuk berat, dikumandangkan azan subuh, kemudian kita mau bangun subuh sepertinya malas, jiwa ini pengennya kita tidur terus, pengen tambah lagi tidurnya. Namun kemudian dia melawan nafsunya, dia pun bangun seorang mukmin. Ini orang mukmin seperti ini. Ya, dia melawan meskipun ada rasa kemalasan, dia lawan rasa malas tersebut, ya, dan dia tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru ini merupakan tanda-tanda keimanan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita angkat dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Hanifah di Depok, kemudian saudara Nida di Prabu Mulih yang bertanya hal yang sama. Ya Syekh, mohon penjelasannya bagaimanakah hukum bagi kaum muslimin yang tinggal di negeri yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Apakah kaum muslimin tersebut berdosa bila mengikuti hukum di negara tersebut? Mohon nasihatnya Syekh. المسلم إذا كان يعيش في دولة كافرة لا تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، إذا كان في إقامته في تلك الدولة تمكن من إقامة دينه ومحافظة على دينه وعدم تضييع لدينه، وكان في هذه الإقامة مضطرا لعلاج أو تعلم أو نحو ذلك لمدة معينة مع الضابط الذي مر الإشارة إليه، أن يكون في ذلك تمكنا من المحافظة على الدين، مثل ما قال العلماء يكون عنده علم يحجزه عن الشبهات ودين يحجزه عن الشهوات والمحرمات. فإذا بقي في البلد لمدة معينة لهذه الحاجة فلا حرج عليه إن شاء الله. وأما إذا كان ذلك عرضة لضياع دينه وفساد عقيدته وانحرافه فدين الله سبحانه وتعالى أولى بأن يرعى وأن يحفظ وأن يعتني به المسلم. أرض الله سبحانه وتعالى واسعة، فتكون في مثل حال هذا الرجل الهجرة واجبة حتى يحفظ دينه من الضياع والانحراف، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan bahwasanya jika seorang muslim dia tinggal di negara kafir, ya negara kafir, ya tinggal negara kafir, masyarakatnya kafir dan dia tinggal di situ, ya. Ternyata kalau dia tinggal di negara kafir, dia masih bisa menjalankan agamanya, dia masih bisa sholat, dia masih bisa menjalankan agamanya, dan dia tidak menyia-nyiakan atau tidak membuang agamanya. Dan ternyata dia tinggal di situ karena ada keperluan mendesak, seperti contohnya untuk berobat atau untuk belajar ilmu tertentu yang tidak ada di negeri kita misalnya, dalam ukuran waktu tertentu, ya dia punya berapa tahun misalnya, ya, maka
ini tidak mengapa. Dengan syarat tadi telah kita sebutkan, kalau dia tinggal di sana dia masih bisa menjalankan ibadahnya dan dia tidak membuang agamanya. Dan dia tinggal di sana karena ada keperluan yang mendesak seperti berobat atau belajar ilmu tertentu dengan waktu yang tertentu pula. Ya, para ulama menjelaskan di antara yang harus dia miliki, misalnya dia harus memiliki ilmu. Ilmu untuk apa? Ilmu yang bisa mencegah dia dari terkena pengaruh syubhat, ya. Karena tinggal dengan orang-orang kafir, dia akan memberikan syubhat. Orang bisa menjadi ateis dan macam-macam dengan tinggal bersama mereka. Dia harus memiliki ilmu yang bisa mencegah dia daripada syubhat, dan juga dia harus punya agama. Dia punya agama yang cukup sehingga dia tidak terjerumus, terbawa oleh syahwatnya sehingga terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Kalau tinggal di negara kafir kemudian terikut dengan mereka, ini tidak boleh. Ya. Oleh karena jika dia tinggal di negara kafir tersebut, ya, karena ada kebutuhan seperti ini, maka tidak mengapa. Kita ulangi lagi, dia boleh tinggal di negara kafir, tinggal di sana. Kalau memang mendesak tinggal di sana, karena untuk berobat, untuk belajar misalnya, kemudian dia bisa menjalankan agamanya, dia tidak menyia-nyiakan agamanya, tidak membuang agamanya, dia punya ilmu yang cukup untuk bisa mencegah dia sehingga tidak terkena pengaruh syubhat-syubhat yang beredar di sana, dan dia punya agama yang cukup untuk mencegah dia terjerumus dari perkara-perkara yang haram, mengikuti hawa nafsunya, ya. Ini tidak mengapa dia tinggal di sana. Akan tapi jika ternyata dia tinggal di negara kafir, ini mengancam agamanya menjadi hancur misalnya, menjadi rusak akhlaknya, pemikirannya jadi menyimpang, jadi akidahnya rusak, ya, maka agama Allah lebih utama untuk dijaga, maka tidak boleh dia tinggal di negeri kafir. Ingat, wa ardullahi wasi'ah, kata Allah, dan bumi Allah ini luas. Orang yang kondisinya seperti ini, kalau dia tinggal di negara kafir ternyata rusak agamanya, akhlaknya hancur lebur, ya, maka wajib bagi dia untuk hijrah. Wajib bagi dia untuk meninggalkan negeri kafir tersebut, pergi ke negeri kaum muslimin yang dia bisa menjalankan ibadahnya dan bisa menjaga agamanya. Dan kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.